Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita bercerita tentang mahasiswa ADD dan ADHD yang berat, di mana mereka akhirnya berhenti kuliah. Dan kali ini kita berbicara tentang mahasiswa-mahasiswa dengan ADHD dan ADD yang ringan sampai dengan sedang. Mau tahu lebih lanjut bagaimana mahasiswa-mahasiswa dengan ADD dan ADHD yang ringan hingga sampai dengan sedang? Silahkan disimak video saya berikut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, mahasiswa-mahasiswa dengan ADD yang berat, mereka tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Proses berpikir mereka merasa berat, dan akhirnya mereka merasa tak sanggup untuk kuliah di universitas pada fakultas dan jurusan, baik itu karena pilihan mereka atau karena pilihan orang tua mereka, dan akhirnya mereka berhenti. Tapi bukan berarti mereka tidak cerdas atau tidak pintar. Ya, ada cara belajar tersendiri buat mereka agar mereka dapat lebih lanjut mengikuti pendidikan yang lebih baik lagi. Kali ini kita berbicara bagaimana kondisi mahasiswa-mahasiswa dengan ADD dan ADHD yang ringan sampai dengan sedang. Kali ini edukasi ini dibuat untuk orang tua agar memahami bahwa mahasiswa-mahasiswa dengan ADD dan ADHD yang ringan sampai dengan sedang itu tidak mengalami permasalahan. Dia tidak protes, dia kuliah di mana. Baik itu sesuai dengan pilihannya di universitas, fakultas, dan jurusan yang memang dia mauin, atau karena pilihan dari orang tuanya. Mereka masih dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Ya. Tapi ada perbedaan dengan mahasiswa-mahasiswa yang tanpa ADD. Rata-rata mahasiswa dengan ADD dan ADHD belajar mereka pada saat di rumah, pada saat di kos, pada saat di kamar mereka dapat belajar dengan baik. Mereka dapat menyerap pengetahuannya dengan baik. Tapi bedanya ada keterlambatan. Keterlambatan mereka kalau tidak punya cara tersendiri, cara belajarnya, cara belajar mereka memang cukup lambat untuk memasukkan dan mengartikan dari apa yang mereka pelajarin. Dibandingkan dengan mahasiswa lainnya, di mana dengan membaca, mereka mudah sekali memahamin, di mana daya ingat masing-masing berbeda. Tapi pada mahasiswa ADD dan ADHD yang tahu cara belajar yang tepat, insya Allah mereka dapat mempelajarinya pun dengan cukup baik. Permasalahan utama adalah pada fokus konsentrasi mereka, di mana fokus konsentrasi mereka pada saat mereka belajar, di mana dengan proses pemahaman yang menurut mereka sulit, maka mereka akan menganggap pelajaran itu menjadi sulit. Maka akan ada tingkah yang mereka lakukan pada saat mereka belajar. Misal baru duduk di meja belajar, baru membuka buku, maka mereka terpikir, mau kencing dulu mau makan mie dulu nonton TV sebentar dulu Nah, karena apa perbedaannya? Hal yang dilakukan bukan belajar tadi, tidak memerlukan proses berpikir yang berlebih dengan perhatian yang lebih. Sedangkan pada proses belajar ini memerlukan perhatian dan fokus yang berlebih. Apakah mereka menyadari kondisi hal ini atau sebuah kesengajaan buat mereka untuk tidak dapat melakukan hal ini atau untuk mengalihkan pekerjaan mereka dari belajar menjadi hal yang sepertinya dianggap tidak bermanfaat? Tidak. Mereka tidak menyadari hal ini. Mereka tidak tahu bahwa ternyata itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi pada diri mereka. Pada saat mereka belajar, mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami lebih lanjut apabila pelajaran tersebut cukup dipaksakan untuk proses belajar mereka. Jadi contoh, ya, mereka mendapat tugas besok harus mereka selesaikan. Maka apabila mereka tidak mencicil tugas ini dengan sebaik-baiknya, mencicil dengan sedikit-sedikit, maka proses pengerjaannya kemungkinan besar satu tidak akan dapat terkerjakan dengan baik, atau yang kedua mereka dapat mengerjakannya dengan pekerjaan yang seadanya saja. Ya. Tapi pada saat mereka memahami kondisi diri mereka, maka tugas ini dapat mereka selesaikan dengan baik
dengan cara mencicilnya sedikit, 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 sedikit. Jadi bisa seharianan, bisa sehari semalaman mereka menyelesaikannya. Dulu mungkin kita pernah mendengar ada mahasiswa yang besok mau ujian. Kalau mahasiswa yang lain, 1 minggu sebelumnya mau ujian, mereka dapat belajar lebih dahulu dengan baik. Tapi pada mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD sedang sampai dengan ringan, mereka tidak dapat belajar pada jauh-jauh hari. Karena setiap kali mereka berpikir mau belajar, maka otak mereka berontak. Otak mereka mengalami kesulitan untuk belajar. Mereka duduk di meja belajar akan terjadi kesulitan. Dan mereka berpikir, sudahlah, nanti sehari sebelum ujian saja. Karena yakin mereka pasti dapat belajar. Ternyata sehari sebelum ujian pun, proses di otak mereka terjadi hal yang sama. Ternyata mereka tidak dapat lagi belajar dengan baik. Maka akhirnya mereka berpikir, ya sudahlah, nanti sore setelah maghrib saya belajar. Pada saat mereka duduk setelah maghrib, maka ada lagi tingkah yang muncul dalam pikiran mereka. Ada hal-hal aneh yang muncul, aduh rasanya sulit, aduh rasanya susah, dan lain sebagainya. Ya udah, nanti jam 10 malam lah, mungkin istirahat dulu, biar kondisi tenang, kondisi sunyi, maka saya akan belajar. Pada saat jam 10 malam mereka mulai belajar, ternyata mereka pun juga akan mengalami kesulitan. Maka mereka berpikir lagi, sudahlah, besok sajalah saya belajarnya setelah sholat subuh. Karena kata orang, setelah sholat subuh itu belajar lebih baik lagi. Padahal ujian yang akan dihadapin, materinya cukup banyak. Dan ternyata pada saat mereka bangun subuh pun mereka mengalami kesulitan untuk berpikir, untuk belajar lebih lanjut. Aneh bukan tentang hal ini? Dan saya yakin ini banyak dialami oleh adik-adik kita, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi begitulah kondisi sebenarnya dari pasien atau dari mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD dari tingkat sedang sampai dengan tingkat berat. Kesulitan mereka pada proses belajar ini, maka biasanya mereka mengalihkan perhatian mereka atau membuat pikiran mereka merasa nyaman. Sekali lagi, ini pun juga bukan sebuah kesengajaan dari diri mereka, tapi mereka merasa lebih nyaman, yaitu dengan cara apa? Mengikuti kegiatan ekstra, boleh dibilang itu ekstra kurikuler yang berbeda dari proses pembelajaran, ya. Jadi kegiatan-kegiatan UKM yang ada di kampus. Mereka ini orang-orang hebat. Mereka ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Mereka ini jadi pemikir-pemikir hebat untuk kondisi tanpa ada proses belajar. Jadi kalau kita pilah, pada proses memori itu terbagi nanti ada memori semantik untuk proses pemahaman, proses pembelajaran, bahasa, dan hal lainnya. Kemudian ada memori tentang skill. Nah, karena mereka kesulitan pada memori semantik, maka mereka merasa nyaman dengan memori skill. Jadi mereka lebih cenderung untuk melakukan. Sekali lagi, mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dengan ADD dan ADHD ringan dan sampai sedang, pada saat mereka praktek, kalau memang pada perkuliahan mereka ada praktek, mereka akan jauh lebih hebat, mereka akan jauh lebih pintar, mereka akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Nah, di sini yang Anda harus pahamin dengan benar bahwa ternyata mereka bukan orang yang bodoh, tapi mereka sebenarnya cerdas dan pandai, tapi apabila disertai dengan skill, dengan tindakan, mereka jauh lebih pintar, jauh lebih mahir, jauh lebih cepat, jauh lebih hebat dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oleh karena itulah, boleh dibilang sepertinya pelarian diri buat mereka adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi di kampus. Nah, ini mereka biasanya tanpa sengaja, bukannya bersengaja untuk tidak mau belajar, tapi begitulah kondisi yang sebenarnya yang disebabkan oleh otak mereka, bahwa mereka lebih senang melakukan apapun pekerjaan itu. Bahkan mereka dapat bermalam di kampus, di kegiatan keorganisasian mereka semalaman, tanpa ada proses belajar, hanya dengan ngobrol-ngobrol semalaman, ngerokok dan ngopi semalaman. Tapi begitulah mereka. Tapi tidak semua juga mereka-mereka ini termasuk ADD dan ADHD. Ada mahasiswa yang memang cerdas, pandai, pintar, tapi juga tetap ikut berorganisasi, ya. Tapi mereka dapat pada saat kembali proses belajar, mereka dapat belajar dengan baik. Pada mahasiswa dengan ADD dan ADHD ini, karena skill mereka jauh lebih baik, makanya pada saat mereka memilih jurusan eksakta, mereka lebih memilih jurusan dengan ada prakteknya. Dan mereka jauh lebih suka. Pada saat mereka pada jurusan non-eksakta, maka tidak ada praktek yang dilakukan pada proses pembelajaran mereka, maka prakteknya adalah kegiatan keorganisasian, kemahasiswaan. Makanya ada perbedaan, ya. Tapi yang pasti jelas, tetap akan ketahuan, baik dia mahasiswa eksakta maupun non-eksakta. Eksakta, pada saat mereka
kembali pada proses pembelajaran, di mana mereka berpikir bahwa praktek adalah hal yang mereka suka, tapi di dalam praktek itu ada materi teorinya. Nah, pada teorinya inilah mereka kadang-kadang agak bermasalah. Tapi begitu dikorelasi dengan proses prakteknya, mereka cepat mengingat dan memahaminya. Jadi istilahnya mereka ini delay lah untuk pemahaman proses pembelajaran. Sedangkan yang non ADD dan ADHD, mereka benar-benar cepat untuk memahami kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi seperti yang saya bilang tadi adalah sebenarnya proses pembelajaran saja yang mereka tidak tahu. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD seperti yang saya katakan tadi, Anda belajarnya harus mencicil jauh-jauh hari, di mana kecemasan Anda semakin kecil. Pada saat Anda tidak mencicilnya dan semakin mendekati harinya Anda belajar, maka kecemasan Anda semakin besar, sehingga konsentrasi Anda semakin buyar. Dan ini yang sangat berbahaya buat Anda. Akhirnya proses pembelajaran Anda menjadi pembelajaran yang tidak tepat. Anda tidak mampu untuk mempelajari dengan lebih baik lagi. Bukan berarti Anda tidak dapat menguasainya, Anda masih dapat menguasai proses pembelajaran tersebut. Tapi pada saat menghadapi ujiannya, maka kemungkinan besar nilai Anda jatuh. Anda mungkin bertanya, padahal saya sudah belajar dengan sebaik-baiknya, saya sudah mampu mengingat semuanya hal tersebut. Tapi kenapa pada saat saya menjawab soal, ternyata nilai saya buruk, nilai saya anjlok. Nah, itulah salah satu tanda bahwa Anda mengalami ADD dan ADHD. Makanya di sini perlu pemahaman dari seorang pengajar, dari seorang dosen dan orang tua bahwa mereka tidak mampu menghadapi ujian seperti hal klasik lainnya, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Untuk dapat mereka mengikuti ujian, maka ujian buat mereka ini sebenarnya harus dibedakan. Jadi misal saja ya, maka ujian pada anak-anak ADD dan ADHD ini dibedakan dengan anak yang lain. Jadi contoh misalnya adalah anak-anak ADD dan ADHD ini tidak menghadapi ujian dalam mengerjakan soal-soal ujian, tapi mereka lebih cenderung diberikan tugas. Sebanyak-banyaknya tugas kepada mereka untuk mencapai nilai yang sesuai dengan ujian di kelas dalam kondisi ujian. Jadi dengan tugas-tugas yang diberikan, maka biarlah mereka kasih jangka waktu misalnya 1 minggu ya. 1 minggu. Dan di sini saya harapkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD, pada saat Anda diberikan tugas sebagai pengganti ujian Anda, maka kerjakan tugas itu perlahan setiap harinya. Stop Anda menunda-nundanya. Awareness atau kesadaran Anda tentang hal ini dari apa yang saya jelaskan, agar dapat Anda menguasai diri Anda untuk menghadapi kuliah jauh lebih baik lagi, sehingga Anda berhasil dengan lebih baik lagi, dibantu dengan dosen-dosen atau pengajar yang memahami kondisi hal ini. Hal lain, pada saat mungkin Anda sebagai pengajar melihat anak didik Anda dengan nilai yang buruk, mengerjakan tugas yang tidak baik, kemudian menyelesaikan skripsi yang terlambat, dapat jadi Anda menekan mereka. Masa begitu saja kamu tidak dapat mengerjakan? Masa dengan begitu saja kamu tidak dapat belajar dengan baik? Mereka akan mengatakan di dalam hati mereka bahwa mereka belajar kok semalaman dengan baik. Mereka belajar kok sebelumnya dengan pelajaran yang baik. Dan apabila kita lakukan tanya jawab kepada mereka dalam kondisi rileks dan santai di kelas, mereka dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen. Nah, intinya pada saat Anda mengomelin mereka, maka kemampuan mereka untuk berpikir jauh lebih lanjut itu tidak akan mampu. Jadi pada saat ada tekanan kepada mahasiswa yang ADD dan ADHD, ringan sampai sedang ini, mereka tidak dapat berpikir lebih lanjut. Karena itu penanganan kepada mereka, cara menghadapi mereka adalah dengan bahasanya itu mengatakan yang terbaik buat mereka. Kamu dapat melakukan hal itu, kok hal itu hal gampang kok buat kamu. Mereka akan dapat melakukan dan mengerjakan apapun tugas yang Anda berikan dengan kalimat tersebut. Tapi dapat jadi Anda akan protes dengan kalimat saya yang terakhir tadi. Masa dengan mahasiswa harus dengan seperti itu? Sedangkan saya dulu harus ditekan sama dosen untuk dapat melakukan hal itu. Masa saya harus melakukan hal yang berbeda, tidak menekan mahasiswa saya agar mereka melakukan? Sekali lagi, ini beda. Beda perilaku, beda kepribadian, beda karakter, beda kebiasaan. Di mana kita menginginkan agar anak-anak kita menjadi orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang yang mampu, dan orang-orang yang berhasil. Maka rubahlah karakter kita sebagai pengajar yang berbeda kepada anak-anak lainnya, kepada mereka khusus. Tapi sekali lagi, mari kita berpikir, pada saat Anda ditekan, dibandingkan dengan Anda mendapat pujian, mana yang Anda lebih suka? Ternyata sama, semua menginginkan dapat pujian. Pujian merasa lebih enak, merasa lebih nyaman daripada tekanan. Kalimatnya tipis, masa begitu saja kamu tidak mampu? Hal itu hal gampang buat kamu untuk kamu kerjakan. 2 kalimat
perbedaannya cukup tipis. Tapi angka keberhasilan dua kalimatnya, angka kenyamanan buat Anda dari dua kalimat ini adalah kalimat yang terakhir tadi. Maka mana yang lebih berhasil dua kalimat ini sebenarnya untuk membuat kita jauh lebih maju adalah kalimat yang terakhir. Ya. Jadi sekali lagi buat mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD, mengalami kesulitan dalam proses belajar, pahaminlah bahwa Anda mengalami ADD dan ADHD. Cara belajar Anda berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Pada saat Anda sibuk dengan kegiatan keorganisasian kemahasiswaan, maka sempatkanlah pada kondisi rileks dan santai tersebut, Anda belajar dengan rileks dan santai. Karena disitulah kemampuan Anda untuk dapat menguasai proses pembelajaran pada perkuliahan. Saya yakin Anda mulai memahami bagaimana kondisi mahasiswa-mahasiswa dengan ADD dan ADHD. Saya harap Anda sebagai orang tua, Anda sebagai pengajar, sebagai dosen, dan Anda sebagai orang yang mengalami ADD dan ADHD pada proses perkuliahan pun memahami kondisi diri Anda. Dan Anda tahu bagaimana memperlakukan mereka, Anda dapat memahami mereka, dan Anda sebagai penderita pun dapat memahami kondisi diri Anda dan cara belajar yang tepat untuk Anda, agar Anda dapat sesuai target proses pembelajaran yang disediakan oleh pihak kampus. Anda tidak terlena berlama-lama untuk menyelesaikannya dengan belajar yang seperti saya bilang tadi, perlahan-lahan. Kemudian Anda mencicil kalau mengerjakan skripsi, dan para dosen mendorong mereka dengan kalimat yang memuji mereka bahwa mereka mampu dan berhasil. Jika Anda ada pertanyaan, yang paling penting adalah ketik pertanyaan Anda. Mari kita berdiskusi untuk memahami kondisi ini jauh lebih baik lagi, agar tidak ada lagi salah persepsi terhadap anak-anak didik kita, agar tidak ada lagi labeling yang tidak tepat kepada mahasiswa-mahasiswa kita, adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa mereka mahasiswa yang bodoh. Tidak, mereka mahasiswa yang cerdas, mereka mahasiswa yang pintar. Pada saat Anda sudah memahami apa yang saya jelaskan di video ini, kemudian Anda mengajak saya berdiskusi, pemahaman Anda jauh lebih baik lagi, yang paling penting adalah share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang lain, agar orang lain pun dapat memahami, oh ternyata anak ini, mahasiswa ini, saya ini adalah ADD dan ADHD, sehingga dapat mengatasinya dengan lebih baik lagi untuk proses pembelajaran lebih lanjutnya. Yang paling penting lagi buat Anda adalah Anda tekan tombol subscribe pada video ini, agar Anda dapat terus mengikuti video saya, dan juga tekan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Berikutnya nanti saya akan berbicara tentang proses pembelajaran yang lebih enak, yang lebih nyaman untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang mengalami ADD, baik dari ringan sampai dengan berat. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.